Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Zainullah, prodi Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen portofolio dan investasi Islam. Jadi saya akan mulai awal menerangkan portofolio dulu, setelah itu investasi Islam. Jadi manajemen portofolio itu proses terintegrasi yang terdiri atas gabungan beberapa langkah diimplementasikan secara konsisten untuk membuat dan mengelola portofolio aset untuk mencapai tujuan tertentu dari seorang investor. Jadi bagi seorang investor mempunyai kesempatan untuk melaksanakan diversifikasi. Diversifikasi itu pemilihan banyak sekuritas. Jadi pada aneka macam kesempatan investasi, diversifikasi itu sendiri dimaksud untuk mengurangi risiko bagi yang portofolio. Terus jenis-jenis manajemen portofolio itu ada dua, aktif dan pasif. Manajemen portofolio aktif itu salah satu taktik manajemen portofolio yang biasanya melibatkan aktivitas jual beli atau trading yang cukup intens demi bisa mengungguli pasar, meskipun berpotensi memberikan return yang jauh lebih tinggi dibandingkan manajemen portofolio pasif. Risiko yang ditanggung pun juga relatif lebih besar. Itu dari manajemen portofolio aktif. Sekarang manajemen portofolio pasif. Portofolio pasif juga sering disebut sebagai manajemen reksadana indeks. Tujuan dari manajemen portofolio pasif adalah untuk menghasilkan keuntungan yang sama dengan indeks tertentu yang dijadikan acuan. Biasanya strategi pasif ini tidak memerlukan tim manajemen khusus dalam proses pengambilan keputusan. Itu manajemen portofolio pasif. Terus tahap proses portofolio. Jadi prosesnya portofolio itu mempunyai 4 tahap, yaitu tujuan investasi, tahap ekspektasi pasar, tahap membangun portofolio, dan tahap penilaian kinerja. Tahap penentuan tujuan investasi merupakan tahap awal yang harus dikerjakan oleh semua pihak bila ingin melaksanakan pengelolaan portofolio investasi. Pada tahap ini, investor harus memahami besarnya risiko yang ditolerir oleh investor atas portofolio investasi yang dimiliki. Itu penjelasan yang mengenai manajemen portofolio. Saya tidak menjelaskan banyak tentang portofolio karena selanjutnya akan menjelaskan tentang manajemen investasi. Jadi manajemen investasi adalah manajemen profesional yang mengelola beragam sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi, dan aset lainnya, seperti properti, dengan tujuan untuk mencapai target investasi yang menguntungkan bagi investor. Jadi bagi orang investor itu
dalam penerapan perilaku dalam Islam itu ada beberapa hal yang harus dijauhkan. Di antaranya tidak ada transaksi keuangan berbasis riba. Jadi tidak boleh riba bagi investasi. Terus pengenalan pajak, rilis atau pemberian sedekah zakat. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum Islam. Menghindari aktivitas ekonomi yang melibat maghrib, masir, gharar, dan riba. Terakhir, penyediaan takaful. Itu penerapan dalam perilaku Islam. Terus selanjutnya proses manajemen investasi. Tadi juga disebut proses manajemen portofolio. Sekarang proses manajemen investasi, karena setiap apapun itu butuh proses untuk menjadi orang yang perusahaannya itu menjadi sukses. Proses ada berapa proses di sini. Di antaranya itu menetapkan sasaran investasi, terus membuat kebijakan investasi, memilih taktik portofolio, memilih aktiva atau aset. Terus yang terakhir mengukur dan mengevaluasi kinerja. Jadi itu beberapa yang barusan saya baca untuk proses manajemen investasi. Terus sekarang jenis-jenis investasi ada di sini saya ada 5. Yang pertama di sini tabungan di bank. Jadi yang dimaksud dengan tabungan bank itu dengan menyimpan uang di tabungan, maka akan mendapatkan suku bunga tertentu yang besarnya mengikuti kebijakan bank bersangkutan produk tabungan. Biasanya memperolehkan kita mengambil uang kapanpun yang kita inginkan. Itu yang disebut tabungan di bank. Terus yang kedua itu mengenai deposito di bank. Deposito hampir sama dengan produk tabungan. Bedanya dalam deposito itu tidak dapat mengambil uang kapanpun yang diinginkan. Kalau tabungan bank itu kapanpun itu kita bisa mengambil uang. Kalau deposito itu tidak bisa. Terus yang nomor 3 saham. Saham itu kepemilikan atas sebuah perusahaan tersebut. Jadi andai kita mempunyai perusahaan, lah itu yang disebut saham, kepemilikan atas sebuah perusahaan. Dengan membeli saham berarti membeli sebagian perusahaan tersebut. Jadi andainya kita membeli saham, ya kita ini mempunyai perusahaan itu. Terus yang nomor 4 properti. Properti itu berarti investasi dalam bentuk tanah atau rumah. Itu. Keuntungan yang bisa dapat dari properti itu diantaranya menyewakan properti tersebut ke pihak lain sehingga mendapatkan uang sewa. Nah, terus menjual properti tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Itu keuntungannya properti. Terus mata uang asing. Mata uang itu semacam mata uang asing, biasanya dapat dijadikan alat investasi. Investasi dalam mata uang asing lebih beresiko dibandingkan dengan investasi dalam saham karena nilai mata uang asing di Indonesia menganut sistem pengembang bebas free float, yaitu benar-benar tergantung pada permintaan dan penawaran di pasaran di Indonesia. Mengembang bebas membuat nilai mata uang rupiah sangat fluktuatif.
Mungkin hanya itu yang saya presentasikan mengenai portofolio dan investasi. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.